Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Taruna Remaja Anju Steven dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curup, D3 PKP 15 Alpha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dangerous goods dan juga dampak-dampak yang terjadi jika terjadinya bahaya dangerous goods. Mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita masuk ke dalam dangerous goods atau barang berbahaya. Apa itu dangerous goods? Menurut International Air Transport Association atau IATA dalam buku peraturan barang berbahaya, Dangerous Goods Regulation dan Annex 18 tentang The Safe Transport of Dangerous Goods by Air, bahwa barang berbahaya didefinisikan sebagai berikut. Articles or substances which are capable of posing a risk to health, safety, property, or the environment and which are shown in the list of dangerous goods in the technical instruction or which are classified according to those instruction. Dapat disimpulkan bahwa suatu barang berbahaya adalah bahan atau zat yang berpotensi dapat membahayakan secara nyata terhadap kesehatan, keselamatan, atau harta milik apabila diangkut dengan pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan akan berakibat pada keselamatan dan keamanan seseorang. Bila terjadi pengangkutan dangerous goods tidak memenuhi persyaratan, maka akan timbul bahaya sebagai berikut. Yang pertama, mengancam keselamatan penerbangan. Yang kedua, mengancam kesehatan manusia. Dan yang ketiga, merusak equipment pesawat udara dan barang-barang lainnya. Dangerous goods ada berapa klasifikasi ya? Masyarakat awam pada umumnya belum banyak yang mengetahui secara pasti bahwa suatu barang itu berbahaya apabila diangkut menggunakan pesawat udara. Agar masyarakat dapat dengan mudah mengenal barang berbahaya tersebut, maka dangerous goods tersebut dibagi menjadi kelas dan divisi sebagai berikut. Yang pertama ada explosives. Kelas yang pertama adalah eksplosif yang merupakan bahan atau zat yang berbentuk cair, padat, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan, gesekan, akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat yang lain lebih stabil yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Berikut adalah contoh simbol dari eksplosif. Kelas pertama atau eksplosif memiliki beberapa subdivisi. Divisi yang pertama ada divisi 1.1 Mass Explosion Hazard dengan penjelasan barang atau zat berbahaya yang memiliki daya ledakan tinggi. Contohnya ada bom, nitroglycerin, ANFO. Yang kedua, divisi 1.2 atau Projection Hazard. Barang atau zat berbahaya yang memiliki bahaya ledakan proyeksi yang tinggi. Contohnya seperti TNT, dynamite, dan torpedo yang biasa digunakan pada alat-alat militer atau semacamnya. Lalu yang ketiga ada divisi 1.3 atau Minor Blast Hazard. Barang berbahaya yang memiliki bahaya api dengan hembusan atau proyektil kecil. Contohnya seperti roket propellan atau kembang api. Sedangkan selanjutnya subdivisi eksplosif yang selanjutnya ada 1.4 atau Major Fire Hazard. Barang atau zat berbahaya yang memiliki daya ledakan tinggi dan dapat menyebabkan kebakaran besar, seperti petasan atau mesiu yang dapat disalahgunakan. Lalu divisi 1.5 ada Blazing Agents. Barang atau zat berbahaya yang sangat tidak sensitif tetapi memiliki bahaya ledakan besar, seperti slurry, water gel, atau emulsion. Selanjutnya ada divisi 1.6 atau Extremely Sensitive Explosive. Barang berbahaya yang amat sangat tidak sensitif yang tidak mempunyai bahaya ledakan besar, seperti partikel yang mengandung campuran tidak sensitif, campuran atau zat yang tidak sensitif. Selanjutnya ada gas. Gas ini adalah kelas kedua pada klasifikasi dangerous goods, seperti udara
yang dipadatkan atau dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan yang tinggi sehingga beberapa gas memiliki sifat beracun dan korosif. Nah, pada gas ini dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi 2.1 atau flammable gas. Gas bertekanan jika bercampur dengan udara pada komposisi tertentu akan membentuk campuran yang mudah terbakar. Contohnya seperti buten, hidrogen, propen, asetilin, dan lighters. Divisi yang kedua ada non-flammable gas. Gas bertekanan yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun, contohnya karbon dioksida, neon nitrogen, dan helium. Pada 2.3 ada toxic gas. Gas yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius pada manusia apabila terhirup, contohnya aerosol dan gas air mata. 3 ada flammable liquids. Kelas ketiga ini adalah campuran cairan atau cairan yang bercampur dengan zat yang mengandung padatan sehingga menjadi sebuah larutan yang bersuspensi. Akan tetapi flammable liquids tidak termasuk ke dalam zat yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik bahayanya, yang apabila berada pada titik didih dengan suhu 60,5 derajat Celcius atau lebih rendah akan menimbulkan percikan atau nyala api. Contoh dari flammable liquids adalah vernis, bensin, aseton, petrol, dan alkohol. Yang keempat ada flammable solids. Flammable solids yaitu beberapa zat yang berupa padatan yang mudah terbakar atau zat padat yang dapat menyebabkan terbakarnya suatu barang apabila bersinggungan atau bergesekan dengan air atau pancaran gas dan dalam seketika akan menimbulkan kebakaran. Kelas 4 ini biasa kita temukan pada kegiatan kita dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kelas 5. Kelas 5 atau Oxidizing Substance and Organic Peroxide dibagi menjadi 2 divisi. Divisi yang pertama 5.1 adalah oxidizer, zat yang berfungsi untuk menghasilkan oksigen sehingga dapat memicu untuk terjadinya sebuah kebakaran. Lalu divisi 5.2 ada zat padat atau cair yang memiliki senyawa organik sehingga bisa menimbulkan kebakaran apabila terkena gesekan atau pengisapan uap, lembab, dan reaksi kimia. Selanjutnya pada dangerous goods kelas 6 ada toxic and infectious substance, yaitu zat padat atau cair yang memiliki senyawa kimia beracun apabila terhirup atau tertelan akan menyebabkan kematian pada hewan bahkan manusia. Zat ini mengandung racun yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit apabila terserap serta menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi melalui mulut atau ingestion atau kontak dengan kulit. Nah, toxic and infectious substance subdivisi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama 6.1 yaitu poison dan 6.2 atau biohazard. Zat yang mengandung senyawa kimia beracun sehingga bisa mengakibatkan kematian atau cedera serius bagi kesehatan manusia jika terhirup, tertelan, dan terhisap oleh kulit. Pada 6.2 ada zat atau material yang memiliki senyawa mikroorganisme hidup sehingga bisa mengakibatkan bahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Selanjutnya ada radioactive material. Pada kelas ke-7 ini adalah zat atau material gabungan yang dapat mengeluarkan sinar radiasi. Zat ini mampu menghasilkan partikel alfa, partikel beta, dan radiasi gamma. Tidak seperti sumber sinar X-ray yang mudah untuk dikendalikan dan dimatikan, material ini tidak dapat dimatikan sehingga pengendaliannya cukup sulit. Radioactive material biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Nah, pada radioactive material ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama ini ada radioaktif 1 atau dengan nama istilah radioactive white. Jumlah transport indeksnya 1, tidak memiliki pancaran radiasi. Yang kedua ada radioactive yellow dengan kode RRY yang memiliki jumlah transport index sebanyak kurang dari 1. Pada kategori ketiga atau radioactive 3 dengan nama istilah RRY atau radioactive yellow juga, yaitu memiliki pancaran radiasi sebesar lebih dari 1 meter dan kurang dari 10 meter. Kelas 8 pada dangerous goods ada korosif. Kelas yang ke-8 ini
disebut juga sebagai karat, merupakan zat yang dapat melarutkan jaringan organik atau menyebabkan korosi berat pada logam tertentu. Zat tersebut memiliki sifat reaktif yang sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan kerusakan jaringan pada suatu logam. Sifat korosif bekerja sangat baik karena ia menghancurkan bagian kimia secara langsung maupun tidak langsung dan menyebabkan rusaknya jaringan pada logam tersebut. Material atau bahan korosif yang terdapat pada logam umumnya ialah asam dan basa. Contoh lainnya adalah baterai acid, mercury, sulfuric acid, hychloric acid, potassium hydroxide, dan sodium hydroxide. Dan yang terakhir pada kelas 9 dangerous goods yaitu miscellaneous dangerous goods. Miscellaneous sendiri adalah zat di luar 8 kelas dangerous goods seperti bahan padat atau cair yang mempunyai sifat iritasi atau yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Kelas ke-9 ini merupakan zat atau benda yang bervariasi dan memiliki banyak campuran. Maka dari itu kelas ini tidak dapat dikategorikan dan dikelompokkan. Apa aja sih dampak dangerous goods? Yang pertama bagi pernafasan. Jumlah riset telah membuktikan bahwa asap kebakaran dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan. Ketika api dari kebakaran tercampur dengan air, maka akan menghasilkan gas atau uap yang beracun serta memiliki sifat korosif. Sehingga ini akan mempengaruhi pada pernafasan orang yang terkena asap kebakaran tersebut, yang akan menyebabkan infeksi tenggorokan, kekurangan oksigen, asma berat, pemicu kanker paru-paru, dan sejumlah penyakit lainnya, bahkan kematian. Seperti ini adalah contoh-contoh dari bahaya pernafasan yang terjadi pada dangerous goods. Kedua, bagi penglihatan. Dampak kebakaran mengandung zat atau material dangerous goods tidak hanya bagi pernafasan saja, tetapi indera penglihatan mata juga terkena imbasnya. Iritasi mata merupakan dampak yang paling banyak terjadi jika mata terus terkena paparan kabut asap. Biasanya mata akan terasa lebih gatal, berair, dan berubah menjadi merah. Tak hanya iritasi, kabut asap akibat kebakaran juga bisa menyebabkan mata kering. Ini terjadi karena zat kimia yang terdapat pada kabut asap bisa menempel pada lapisan mata yang pada akhirnya mengurangi efektivitas fungsi kelopak mata untuk melembabkan. Dan yang terakhir dampak dangerous goods adalah pada kulit. Kabut asap akibat kebakaran yang terjadi seakan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang personil KPPK. Tidak hanya menyebabkan kerugian dari segi materi, adanya fenomena tersebut juga mengancam personel karena dapat mengalami gangguan pada masalah pada kulit. Faktanya, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kerusakan kondisi kulit. Salah satunya adalah paparan kabut asap. Secara berulang, paparan kabut asap dapat merusak dan menghambat produksi kolagen di kulit. Senyawa kimia yang berasal dari polusi seperti kabut asap dapat merusak struktur kolagen kulit dan menghambat produksinya. Oleh karena itu, kulit bisa saja tampak kendur, keriput, dan kusam. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.